Shalom, damai di hati. Di saat ini, ketika kita ada dalam perjumpaan, dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Selasa, di tanggal 25 April tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita semua beraktivitas, bekerja di sepanjang hari ini, kita lagi akan beribadah bersama-sama. Dan di dalamnya kita akan belajar firman, tetapi sebelumnya marilah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami jemaat-Mu, ketika kami bersyukur atas setiap kasih anugerah Tuhan, kami boleh ada di hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, di saat ini kami hendak lagi akan belajar firman-Mu. Firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami dan mampu kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Berikan hikmat bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayatnya yang ke-23, firman-Nya berkata demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah nyatakanlah kesalahan dan ampunilah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran, di mana tidak ada yang mau mengalah, melainkan ingin menang sendiri. Pelakunya tidak memandang akan status sosial, ada orang-orang terpandang, punya kedudukan, punya jabatan, ekonomi baik maupun ekonomi lemah. Tidak heran hal itu justru memalukan akan diri sendiri, membuat kehilangan akan jati diri dan lupa diri. Dan karena itu sebagai orang Kristen, seolah-olah kata dalam tanda petik maaf dan mengampuni sudah tabu lagi untuk diungkapkan. Sikap yang egoisme inilah yang membuat rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan semakin terkikis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus, Ia berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku, mengampuni tentunya adalah sikap seorang pengikut Yesus Kristus yang mampu memaafkan akan perbuatan salah, dosa yang melanggar hukum Tuhan kepada orang yang mau bertobat. Kasih menjadi dasar seseorang untuk mampu mengampuni akan orang lain yang berdosa dan yang bersalah. Yesus Kristus mengajarkan agar kita semua untuk suka mengasihi dan menyayangi sesama kita. Maka murid Yesus Kristus yang mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Namun jikalau kamu menyatakan, menerangkan, menunjukkan, memperlihatkan, menggemukkan, mengatakan, dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Yesus Kristus juga ingin menyatakan bahwa kita harus menyampaikan sesuatu yang benar, sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu katakan ya jika itu ya, atau tidak jika itu tidak. Yesus Kristus mengajarkan agar supaya kita tidak malu atau segan menyatakan yang salah jika seseorang itu melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan keadaan kondisi yang serba salah. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, kita sering merasa canggung dan pun kita merasa segan untuk menegur atau menasehati orang tersebut. Apalagi kepada orang-orang mereka yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi, dan kepada orang tua, bahkan kepada teman, tetangga, atau rekan kerja. Kita membiarkan orang lain, mereka tetap dalam dosanya dikarenakan kita segan. Karena itu keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diajarkan agar supaya kita berani untuk menegur, dan tentunya kita menegur dengan santun, dan tentunya kita mengampuni semua orang, serta mengajak sesama untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami menaikkan pujian, syukur, rasa terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas setiap kasih, anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan, nikmati dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan ketika di hari ini kami boleh menikmati lagi akan anugerah berkat yang Tuhan beri bagi kami. Kami semua boleh dibangunkan, menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengampunan yang Kau beri bagi kami semua. Di saat ini ya Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami boleh belajar firman-Mu, firman yang mengajarkan kami agar supaya kami mampu menegur akan orang lain ketika mereka berbuat kesalahan, dan pun kami mampu untuk mengampuni akan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, karena Engkau Allah yang telah lebih dahulu mengampuni kami manusia, Engkau Allah yang telah memberi teladan, memberi contoh bagi kami. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kiranya kami semua meneladani akan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang akan terus memelihara kehidupan kami semua, yang boleh bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini, baik jemaat Gemi Maranatha Paslatan, tetapi pun mereka yang boleh menyaksikan akan ibadah renungan harian saat ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, setiap harapan, kerinduan, berkat dari setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan, pekerjaan, usaha, itu semua diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan dalam tugas tanggung jawab mereka. Tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan Allah, beri sehat, beri kuat dalam tugas tanggung jawab, kemampuan, setiap harapan kerinduan mereka
diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, seluruh aktivitas pekerjaan kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari yang Tuhan beri bagi kami di hari ini, maupun di sepanjang hidup kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di share, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.